Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, saat hati diliputi cemas dan takut, kita sering mencari tempat untuk berlindung. Padahal Allah Azza wa Jalla telah memberikan perlindungan terindah dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa Dia maha hidup, maha menjaga, dan tak pernah lelah melindungi hamba-hambanya. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan bersama-sama mengulas makna dari ayat kursi sebagai benteng perlindungan bagi setiap mukmin. Semoga melalui pembahasan ini, hati kita semakin tenang dan iman kita semakin kuat dalam dekapan perlindungan Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum, Pak Kiai. Apa kabar Ayah? Sehat, alhamdulillah seperti kamu juga. Alhamdulillah, segar sekali kita hijau-hijau pagi ini ya. Iya, hijau royo-royo. Hijau royo-royo gitu ya. Dan hari ini kita akan membahas, Masya Allah Pak Kiai, sebuah tema yang menarik sekali tentang ayat kursi. Ini kan sering kita baca, tapi kadang-kadang mungkin kita lupa hakikat atau makna yang mendalam dari ayat ini. Nanti kita akan bahas dan elaborasi bersama. Allah. Dan sebelum itu, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, kita akan bicara tentang Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi ya. Kita tahu seperti itu bahwa ayat kursi ini kan kita percaya bahwa ini adalah bagian dari bisa sebagai ayat ruqyah, kemudian bisa menjadi perlindungan, tapi mungkin kita harus tarik ke belakang. Kenapa kemudian ayat ini disebut dengan ayat kursi? Sebenarnya hakikat penyebutan ini secara istilah atau bahasa seperti apa? Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa ya, Mbak Mila dan yang menyaksikan kesempatan kajian kita pagi hari ini, kata kursi itu secara etimologi maknanya kursi. Jadi bahasa Indonesia itu mengadopsi bahasa Arab. Kursiyun itu maknanya kursi gitu. Apa yang dimaksud dengan ayat kursi? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Meliputi kursinya Allah langit dan bumi, itu maknanya al-kursi, maknanya al-azamah, kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi disebutkan kursi, tetapi yang dimaksudkan adalah kekuasaan dan kebesaran Allah meliputi langit dan bumi. Nah, apakah yang dimaksud dengan alam semesta ini cuma langit dan bumi? Sebenarnya itu cuma untuk memberikan sebuah pemahaman, karena manusia hanya bisa melihat bumi dan langit. Tetapi sesungguhnya galaksi-galaksi di luar bumi dan langit itu masih banyak sekali. Galaksi-galaksi lain yang penyebutan dua galaksi yang besar itu adalah sebuah representasi dari sebuah kedekatan dengan akal manusia. Jadi wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Jadi nggak mungkin kursinya Allah meliputi langit dan bumi, berarti kursinya itu besar sekali gitu. Bukan. Nah itu al-kursi maknanya al-qudratu wal azamatu. Ya. Kebesaran. Jadi maknanya itu ya. Jadi kursi itu artinya al-azamah ya Pak Kiai, dari kebesaran dan kekuasaan Allah. Kenapa kemudian kita merujuknya pada ayat ini adalah bumi dan langit? Karena itu yang mungkin sebatas paling pengetahuan. Dekat, dengan pengetahuan dan pemahaman manusia ya. Masya Allah. Pak Kiai, kalau kita lihat kemudian kita bedah dalam terjemahannya, kita kan lihat di sini pesan tauhidnya kan luar biasa ya Pak Kiai. Bahwa Allah itu tidak tidur, Allah bisa mengurus makhluknya, kemudian kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Apakah ini kemudian menjadi ayat yang bisa dikatakan yang mengandung makna tauhid paling agung Pak Kiai? Iya, jadi kalau ada ungkapan ya, Asmaul Husna itu kan 99. Ada Al-Ismul A'zam, nama yang paling agung, bila disebutkan satu, maka tercakup keseluruhannya.
Ya, jadi Al-Ismul A'zam itu nama di antara 99 nama Nabi itu yang bila disebut satu maka cakupannya mencakup keseluruhan dari nama-nama itu. Seperti umpamanya kalau saya bilang Ar-Rahman, ya maknanya Ar-Rahman saja. Orang zat yang memberikan karunia tanpa memandang ketaatan dan kemusyrikan, itu nggak ada tuh. Rahim maknanya pembalasan untuk orang-orang yang taat dan semuanya. Tapi ada satu kata, bila disebut satu kata maknanya 99. Al-Ismul A'zam. Nah, salah satu ulama berpendapat ayat kursi ini memberi petunjuk ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka orang yang menyebut kata Allah, ya, dialah Tuhan yang maha hidup dan maha mengatur. Sebagian ulama mengatakan Al-Ismul A'zam itu adalah Allah. Kalau kita sebut Allah, maka mereka menjadikannya zikir Allah, Allah, Allah. Karena nyebut nama Allah itu meliputi makna semua. Imam Nawawi mengatakan Al-Hayyul Qayyum. Jadi kalau kita nyebut ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, itu sama menyebutkan kebesaran nama dari 99. Jadi perspektifnya berbeda. Nah, ini memberikan penekanan kepada makna tauhid yang sangat dalam. Jadi Allah itu siapa? Atau tafsirnya itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang maha hidup dan yang maha mengatur. Makhluknya. Berarti yang hidup itu cuma satu. Yang mengatur itu cuma satu. Betul. Inilah yang disebut dengan dari kata wahid, satu, wahada yuwahidu tauhidan. Ya, mengesahkan. Jadi yang hidup cuma satu, yang mengatur cuma satu. Alam semesta itu bukan hidup tapi dihidupkan. Alam semesta itu tidak bisa mengatur dirinya kecuali dia diatur. Nah, sehingga ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, bahkan para pemirsa ya, saya punya guru Mu'alim Syafi'i Hazami itu mengatakan bagi para pejabat yang niatnya bagus dan ingin menanjurkan karir, baca ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Setiap malam ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, minta kewibawaan, dan dia minta dalam masyarakatnya di kantornya sebagai Qayyum, yang mengatur. Yang mengatur. Jadi nggak minta ya Allah jadikan ini, ya Allah jadikan ini, ya Allah jadikan, enggak. Tapi ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu Qayyum sudah include di dalamnya mana yang pantas bagi kita. Ya, jadi orang baca satu ayat kursi ini itu sama saja membaca 30 juz Al-Quran. Karena kandungannya yang sudah meliputinya itu. Oke. Jadi memang bisa disimpulkan seperti itu ya Pak Kiai, bahwa Betul. ini ayat kursi memang sebuah ayat yang menggambarkan ketauhidan yang paling agung. Betul. Jadi memang bisa diamalkan, pengamalannya memang derajatnya juga luar biasa ya Pak Kiai ya. Derajat pahalanya yang akan kita dapatkan kalau mengamalkan ayat kursi kan sebenarnya gitu. Iya, jadi suatu saat Abu Munzir, salah seorang Abu sahabat, ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dites oleh Nabi itu, ya ayu ayatin a'zamu ya minal Quran. Kamu tahu nggak mana ayat yang paling agung di antara ayat-ayat Al-Quran? Maka Abu Munzir mengatakan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dia menyebutkan ayat itu tadi. Abu Munzir mengatakan Rasulullah tangan kanannya memegang dadaku. Dan Rasul mengatakan ya lian hanika ya Aba Munzir. Ya, itu maknanya hani an lakal ilmu ya Aba Munzir. Kau akan berbahagia diberikan ilmu ya dengan sebab pemahamanmu itu. Nah, ini maknanya begini Mbak Mila, buat para pemirsa, buat para ustadz ya,
ustadz muda, para santri, para mahasiswa yang ingin mengembangkan ya keilmuannya, hafalan Al-Qur'annya, hafalan hadisnya, ingin orientasinya pengen menjadi para dai dan dai ya. Orang yang memahami ayat kursi dan dia benar-benar memahaminya, meyakininya dan dia mengamalkannya, maka sesuai dengan jawaban Nabi kepada Abu Munzir, maka dia akan mendapatkan ilmu. Jadi dia seperti sumber air yang mengeluarkan air dan itu ma'ul hikmah. Air itu adalah air hikmah. Kebaikan dan keberkahan. Iya. Ilmu dari situ. Masya Allah. Menarik sekali. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Iya. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Eko Diantoro di Jakarta Barat. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Eko Diantoro, profesi saya sebagai guru di salah satu sekolah, tempat tinggal saya di Jakarta, Kebonjeruk. Saya ingin bertanya tentang ayat kursi. Kenapa ayat itu disebut ayat kursi? Sementara kursi itu artinya bangku. Nah, apakah Allah memerlukan kursi, memerlukan bangku untuk fungsi manusia itu berarti untuk duduk? Apakah ini maknanya hakiki atau maknanya majazi? Pertanyaan kedua, dalam ayat kursi itu ada siapa yang bisa memberikan syafaat? Apakah yang dimaksud dalam ayat kursi ini, pemberian syafaat itu adalah pemberian syafaat hanya Nabi saja atau ada orang lain yang bisa memberikan syafaat? Mohon penjelasannya dengan sempurna tentang makna dari syafaat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko di Jakarta Barat atas pertanyaannya. Pak Kiai, ada dua pertanyaan. Yang pertama mungkin tadi kita sudah sempat singgung sedikit di segmen awal tentang memaknai kursi. Apakah bentuknya ini seperti yang kita pahami, bangku kemudian Allah duduk di atasnya, atau seperti apa? Apakah ini memang maknanya maknawi atau kemudian ini secara hakiki begitu ya. Kemudian yang kedua tentang syafaat. Siapakah yang kemudian bisa memberikan syafaat dalam konteks ayat kursi ini? Tafadhol Pak Kiai. Iya, terima kasih ya Mas Eko di Jakarta. Kata kursi itu adalah pertama dipahami maknanya majazi. Jadi makna kiasan, kalimat metaforis. Dan itu biasanya digambarkan untuk sebuah jabatan. Oh, sudah dapat kursi nih ya. Itu maknanya sudah mendapatkan jabatan. Bahkan untuk penempatan sebuah personalia itu disebutkan bahwa kursi-kursi jabatan ini itu dengan menggunakan kata kursi. Dan itu memang dari dulu disimbolkan jabatan itu, kedudukan itu dengan kursi. Jadi min itlaqil kursi wa iradatil mulki. Disebutkannya kursi, tapi yang dimaksud itu adalah kekuasaan. Itu yang pertama. Jadi dia maknanya makna majazi. Yang kedua tentang syafaat. Ayat itu mengatakan man dzallazi yashfa'u indahu illa biizni. Man itu bimakna ma. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Tuhan kecuali dengan izinnya. Kalau begitu banyak yang bisa diberikan oleh Allah itu untuk bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Yang masyhur bahwa semua nabi dan rasul hum yashfa'un. Mereka semua bisa memberikan syafaatnya.
Nah, siapa yang diberikan syafaat oleh mereka itu? Mereka itu adalah hum yanzilu fi manzilatain baina manzilatain. Yang bisa diberikan syafaat oleh nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu itu, mereka yang punya kedudukan masih di antara dia bisa masuk surga dan dia bisa masuk neraka. 50-50 ini pada umat-umat terdahulu. Maka pada saat itulah nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka itu memberikan bantuan. Jadi sebelum yaumul hisab, nabi-nabi mereka mana? Yang mereka itu sudah nasibnya itu sangat genting. Karena memang posisinya 50-50 ya, antara neraka dan surga. Tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat, bahkan bisa memberikan syafaat bukan cuma kepada umatnya, tetapi kepada umat-umat yang memang baik qoblal hisab. Sebelum. Nah, sebelum adanya hisab itu Nabi memberikan syafaat, dan itu bagian dari ya man yashfa illa biizni, itu kata biizni itu adalah Nabi Muhammad dan para nabi. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis-hadis, ahlullah juga bisa memberikan syafaat. Ahlullah itu adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran dan siang malam mengajarkan Al-Quran. Ya, yang dibilang anak al-lail itu bukan cuma membaca. Ya, dia siang malam itu mengabdikan diri untuk menyampaikan kitabullah. Maka mereka disebut dengan ahlullah. Nah, ahlullah itu adalah orang yang bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Termasuk juga ulama-ulama. Ulama-ulama yang hafal Quran, mengajarkan Al-Quran, ulama-ulama yang mengajarkan isi kandungan Al-Quran, mereka itu yashfa'u ma'indahum. Bisa memberi syafaat orang-orang yang ada di sisi mereka itu. Jadi banyak yang bisa memberi syafaat, termasuk syuhada. Kalau anaknya mati syahid, ya seperti kita sebenarnya kalau melihat Palestina, ada kelebihan Palestina dari kita. Manakala kita melihat anak-anak mereka yang mati syahid itu, dia akan memberi syafaat kepada ibu bapak dan keluarganya yang mereka cintai. Gitu. Kita yang katanya lebih bagus, yang dunianya aman, tidak bermasalah, tapi anak kita bisa memberi syafaat apa tidak. Jadi tergantung kacamatanya. Jadi sebenarnya intinya itu tadi ya, dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, orang-orang yang tadi seperti Pak Kiai sampaikan bisa memberikan syafaat kepada keluarga terdekat ya, Pak Kiai. Menarik. Pak Kiai, saya agak bingung kemudian membedakan bagaimana memaknai kursi kemudian dengan arash. Apakah ini sama atau seperti apa Pak Kiai? Ya, kalau sebuah kerajaan, dalam sebuah kerajaan ada kursi besar, tinggi, kemudian dilapisi emas. Ya, ini adalah kursinya raja. Kemudian ornamen-ornamen di sekitarnya itu dibuat sedemikian rupa, keindahan yang tidak ada dimanapun kecuali di situ. Itu disebutnya singgasana. Itu disebutnya singgasana. Nah, singgasana dengan arasnya oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan kursiyuhu, yaitu maknanya apa itu? Azamatuhu wal arsyu. Maknanya itu kursinya Allah itu maknanya adalah kekuasaan Allah dan singgasananya Allah. Melebihi arash. Iya, jadi arasnya Allah itu sehingga disebutnya dengan singgasana. Tetapi ini juga sama, kursi dan aras itu maknawiyah. Maknawiyah, betul. Hanya bersifat pemaknaan saja agar supaya akal manusia bisa memahami tentang kerajaan Allah. Kalau saudara-saudara kita di agama Nasrani itu biasa. Tuhan Bapa yang berada di kerajaannya itu. Nah, itu sama di dalam bahasa kita adalah al-kursi atau al-arash ya. Jadi sama ya, personifikasi dalam bentuk
perwujudan ya. Baik, Pak Kiai, kalau kita kemudian menilik lagi ya, bagaimana penjabaran dari Al-Baqarah ayat 225 ini gitu ya, ayat kursi, tidak mengantuk dan tidak tidur kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi, yang kemudian hidup terus menerus. Ini kan artinya sebenarnya Allah tuh yang memiliki kita gitu ya. Segala yang ada di langit dan di bumi memang belongs to Allah, dimiliki Allah. Bagaimana kemudian kita memaknai bahwa kita ini memang bagian dari, kita ini yang punya Allah gitu ya Pak Kiai ya. Kemudian kita bisa relevansikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa Pak Kiai? Ya, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak terkuasai oleh ngantuk dan tidur. Berarti 24 jam sepanjang zaman tidak tidur dan tidak ngantuk. Sebenarnya inilah sebuah pemahaman tentang azamatullah, kursiullah, azamatullah, qudratullah dari kalimat ini. Artinya gini, pentauhidan Allah itu apa sih pembedaannya dengan makhluk? Jadi kalau dibilang Allah al-qaimu bidzatih. Allah itu berdiri dengan zatnya. Tapi wal makhluk qaimuna bil a'dha. Manusia dan makhluk itu hidup dengan komponen tubuh. Jadi kita berjalan dengan kaki, menggapai sesuatu dengan tangan, ya, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, mencium dengan hidung, makan dengan mulut. Nah, ini adalah al-a'dha, komponen yang menyatu jadi satu satuan yang disebut dengan insan. Jadi yakumu nabil a'dha, berdiri dengan komponen-komponen. Jadi wajar kalau ada orang tidak bisa jalan, lumpuh karena kakinya rusak. Ada orang yang tuli karena rusak peninggalannya. Ada yang buta karena rusak matanya. Tidak terjadi pada Allah karena Allah itu al-qaimuna bidzatih. Berdiri dengan zatnya, bukan dengan komponen. Nah, saya buat perbandingan. Ketika COVID-19 kemarin, itu virus COVID-19 itu nggak bisa dilihat oleh mata. Maka di Zoom dibesarkan 1000 sampai 2000 kali pembesaran baru terlihat. Itu seperti titik kecil. Saya ulangi lagi pemirsa, ini pembanding saja, seperti titik kecil. Pada titik kecil itu sepertinya titik kecil itu tidak ada komponennya. Walaupun setelah diperbesar itu ada matanya, ada kakinya, ada mulutnya untuk mempengaruhi, ada racunnya yang bisa merusak orang yang terkena gitu. Nah, bila dilihat dengan mata kepala, titik itu, maka itu gambarannya Allah seperti itu. Kalau dia lihat, dia cuma satu titik tetapi meliputi semua ya penolakan terhadap ya apa itu pemahaman tentang Allah memiliki komponen kehidupan itu. Nah, sehingga di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah kita menolak pemahaman tentang jismiyah. Allah itu berjisim, Allah itu memiliki anggota tubuh. Walaupun di dalam Al-Quran digunakan kata-kata itu. Oke. Itulah yang kemudian ya itu tadi membedakan Allah itu tidak seperti makhluknya ya, tidak seperti tidak sama dengan ciptaannya. Karena Allah tadi berdiri sendiri dengan zatnya itu tadi ya Pak Kiai. Masya Allah. Baik, kita harus jeda dulu Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ayat Kursi Benteng Perlindungan Seorang Mukmin. Pak Kiai, di
lingkungan kita sebagai masyarakat Indonesia tanpa kita sadari atau mungkin kita juga meyakini ya bahwa kita sering mendudukkan atau kita sering kemudian menempatkan ayat kursi itu sebagai benteng perlindungan untuk menghadapi setan gitu misalnya Pak Kiai. Dalam gambarannya misalnya dalam film horor gitu ya. Kalau udah ketemu makhluk gaib, makhluk halus, udah bacanya ayat kursi. Tapi kalau kemudian kita melihat bagaimana pembahasan dari awal segmen sampai segmen sebelumnya tadi, segmen kedua, kita melihat ayat kursi itu agung. Itu sebagai apa ya? Seperti sebuah sumpah ketauhidan yang ketika kita baca kita hanya meyakini tidak ada ilah yang patut untuk disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi kita sering menempatkan itu ketika misalnya ya udah kalau ketemu setan atau ada rasa takut kita bacanya itu. Bagaimana sebenarnya kita harus menempatkan mengubah mindset ini tuh seperti apa Pak Kiai dan apa manfaatnya Pak Kiai? Tafadhol. Ya baik Mbak Mila dan para pemirsa, memang benar bahwa ayat kursi itu multidimensi. Jadi dimensi pertama itu membuka, menggambarkan tentang eksistensi Tuhan, tentang bagaimana kita mentauhidkan Tuhan. Pada dimensi lain dia adalah sebuah proteksi yang bisa menjaga dengan kebesarannya itu sama saja kira-kira ya. Kalau orang melihat foreigners dan di situ ada ketahuan kalau itu mobil RI1, maka nggak perlu panjang-panjang orang juga akan memberikan jalan. Akan minggir, tidak akan berkeras untuk tidak memberikan jalan. Nah, ketika orang membaca ayat kursi juga seperti itu. Di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi meriwayatkan hadis dan ini juga dikutip oleh beberapa ashabus sunan bahwa ada salah seorang sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu idza dakhala baitan, apabila dia masuk ke rumahnya, ya fayaqra'u ayatal kursi fi zawiyatil arba'ah. Maka dia masuk ke dalam rumah dan dia membacakan ayat kursi di 4 pojok rumahnya. Ya, kenapa gitu? Agar dia bisa menolak setan, agar tidak bisa mengganggu dirinya dan keluarganya itu. Dan itu masyhur. Abdurrahman bin Auf ini sebuah nama yang nggak boleh disamakan dengan nama-nama yang lain. Karena dia termasuk ya orang yang al-mubasysyaruna bil jannah. Orang yang dikabarkan dia akan masuk surga. Jadi dia tidak akan melakukan sebuah perbuatan yang dianggapnya tidak bertentangan gitu. Dia masuk rumah, maka dia proteksi keluarganya itu dengan itu. Baca ayat kursi di 4 pojok rumahnya itu. Dia berdoa. Dan itu memberikan perlindungan bukan cuma sekedar dari makhluk halus. Tetapi hal-hal lain, kesialan dan lain sebagainya itu terlindungi. Imam Al-Qurtubi dalam tarjihnya mengatakan, hadza sahihun bidalilin, ini adalah sebuah kebenaran sahih dengan dalil, artinya memang bisa diakui ketika orang melakukan itu. Jadi kalau kita dilihat pertama, kalau dibilang mau diambil manfaat, kapan bacanya? Maka dilihat Abdurrahman bin Auf, dia membacanya setiap masuk di rumah. Masuk rumah, oke. Ya, masuk rumah. Kalau dia seorang pimpinan, maka apabila dia masuk ke perusahaannya, dia masuk ke kantornya, dia masuk ke pabriknya, dia masuk kepada tempat usahanya, maka dia baca itu. Yang kedua, dalam periwayatan itu, yaqulu fi duburi kulli sholatin. Bacanya setiap kali selesai sholat wajib. Nah, jadi para pemirsa, baca cukup 1 kali sebelum Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik subhanallah subhanallah. Sebelum kita mengucapkan gitu, kita bayat kursi. Nah, baca ayat kursi 1 kali itu sudah bisa melindungi kita. Dan bila kita ingin memberikan perlindungan kepada rumah, kepada perusahaan dan lain sebagainya, kita baca pada tempat-tempat yang dilindungi. Mbak Mila, di saya kemarin
ada undangan maulid di Rumpin, Bogor. Rumpin Bogor. Daerah yang sangat dalam. Iya, Tempat pelosok Pak Kiai. ya, tempat jin buang anak. Katanya gitu saking jauhnya dan saking Iya. pelosoknya. Ada orang yang melihat ketika dia berjalan, dia melihat di situ banyak kelompokan orang dan tempatnya masih jauh. Ketika dia jalan, jatuh. Terjatuh dan patah kakinya. Ada seorang ya ustazah yang datang ke situ, bicaranya mungkin ini dan itu perutnya dipukul. Betapa bisa real, bisa menjadi fakta, bukan, dan ini baru minggu kemarin ini terjadinya. Sebelum kita berbicara ini, itu seperti itu. Mereka kalau tidak suka itu bisa dengan penampakan atau bisa yang menyakitkan yang semacam itu. Nah, jadi bagi para pemirsa ya yang ingin melindungi keluarganya, ingin dipelihara di perjalanan, supir melihat itu perjalanannya itu masih lurus. Padahal belok, maka dia terjun. Ya, terjun ke jurang. Itu banyak cerita-cerita itu. Ketika dia selamat ini, orang saya lihat itu lurus kok. Dan lain sebagainya. Nah, ini adalah arim namanya. Arim. Makhluk yang memberikan setan yang bersikap arim. Maknanya itu menyakiti, bahkan membunuh. Ya, jadi dia bangsa jin yang arim, namanya setan dia. Nah, itu menjadi perhatian. Allah sudah kasih perantinya. Iya, pirantinya sudah Allah berikan. Nih, kalau kamu mau ngadepin ya setan itu baca ini. Dia nggak akan berani. Oke, siap. Jadi pada dasarnya tidak 100% salah Pak Kiai. Kemudian ya memang ada riwayatnya kemudian sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul gitu ya. Dan sebenarnya kan ayat kursi juga bagian dari ayat-ayat ruqyah ya Pak Kiai. Ya, betul. Tapi keyakinan yang mendasarinya itu supaya kemudian powernya juga luar biasa adalah ketauhidan kita kepada Allah ya Pak Kiai. Benar. Pertama tauhidnya yang mesti dipahami tadi ya, apa itu Al-Hayyul Qayyum. Kemudian la ta'khudhu sinatu wala naum. Hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu adalah ayat kalimat-kalimat tauhidi. Yang kedua, dia mesti tanam dalam tubuhnya. Nah, menanamnya itu membacanya setiap fiduburi kulli sholatin. Setiap habis sholat baca. Baik. Ya, subhanallah. Bahkan di dalam keterangan-keterangan lain, ulama-ulama itu ketika dia mau masuk satu daerah, dia diundang ke situ, ya, di samping dia meminta kebaikan negeri dan kampung itu, dia baca ayat. Oke, Masya Allah. Nanti di segmen berikutnya kita bisa bahas lebih lengkap Pak Kiai ya, terkait pengamalannya dan mungkin manfaatnya apa ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ayat Kursi Benteng Perlindungan Seorang Mukmin. Pak Kiai, tadi catatan penting yang menjadi highlight adalah yang pertama pengamalan dan pembacaan ayat kursi itu setelah sholat. Kemudian yang tadi juga kita lihat contohnya dari sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf, masuk rumah itu di 4 pojok ya. Misalnya kita kerja, masuk ke kantor, itu juga bisa sebenarnya diamalkan ya Pak Kiai? Bisa. Setelah sholat dan ke tempat-tempat yang mungkin sebelumnya kita belum pernah kunjungi, itu juga bisa sangat powerful ya Pak Kiai sebagai bentuk penjagaan. Nah Pak Kiai tadi sampaikan bahwa tentunya power of ayat kursi ini juga bisa kita rasakan kalau kemudian ada instrumen yang sudah menjadi fondasi kita. Misalnya tauhid, kepercayaan kita sama Allah. Kemudian menanam pemahaman diri kita bahwa kita yakin bahwa Allah yang melindungi kita. Nah, kadang-kadang tapi ada orang yang kemudian fokusnya pada ayat kursinya Pak Kiai, ketimbang kemudian dengan rasa yakin kita atau rasa tauhid kita kepada Allah. Bagaimana kemudian kita harus mendudukan dengan benar Pak Kiai? Iya, kalau kita ingin memahami api itu panas, kita harus pahami benar zat
apinya. Jadi ayat kursi itu yang mesti dipahami makna ketauhidannya. Jadi ya Al-Hayyul Qayyum, bahwa Allah itu yang satu-satunya hidup dan satu-satunya yang mengatur alam semesta. Kemudian la ta'khuzuhu sinatu wala naum, zat yang tidak terkuasai oleh kantuk ya dan tidur. Ini kan menggambarkan tentang orang bisa hilang ingatannya, hilang kesempurnaannya. Kemudian apa itu, manzal ladzi yashfa'u indahu illa biizni, tidak ada yang bisa menolong kecuali dengan izinnya. Ini adalah butir-butir tauhid. Ini yang dipahami seperti kita memahami api. Maka pada saat kita seperti itu nggak usah pengen panas, maka otomatis dia memberikan rasa panas. Jadi ketika kita membacanya, otomatis bisa menimbulkan panas seperti api itu. Jadi maaf nih para pemirsa, kesalahan pemahaman jangan gini, membaca ayat kursi agar supaya ayat kursinya menjadi junnatun minasyaitan, pelindung dari setan. Bukan, yang melindungi itu Allah. Wasilahnya ya pirantinya itu adalah ayat kursi. Begitu, nggak boleh salah tauhid. Ya. Kalau kemudian ya kita baca, kita tempel di mana-mana, kalau kemudian nggak ada keyakinan terkait ketauhidan kepada Allah, ya sama aja berarti ya Pak Kiai. Itu kosong, artinya berarti pemahaman kita belum sempurna ya berarti ya Pak Kiai. Iya, jangan hindari, malah nanti orang salah paham. Dianggapnya yang jadi jimatnya itu ayat kursinya. Padahal kursiyuhullah, kursinya Allah yang memiliki kedahsyatan itu. Oke, jadi itu tadi bahwa ayat kursi adalah wasilahnya, perantaranya, tapi tetap yang menjadi kekuatan yang akan membuat the power of ayat kursi itu bekerja adalah tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah ya Pak Kiai. Kira-kira gini Mbak Mila, kita pengen bakar kertas, pengen bakar pohon ya, kita nggak punya api, maka kita ambil kaca, cermin, maka matahari yang kita arahkan bisa membakar. Kalau kita tanya, yang membakar kaca cermin atau matahari? Maka yang membakar itu matahari. Cermin ini hanya wasilah pentara untuk memfokuskan sesuatu. Kalau mau dibuat perbandingan kira-kira seperti itu. Tameng pelindung. Ya. Nah ini kan artinya Pak Kiai sebenarnya dalam semua elemen, dalam semua aspek kehidupan kita masuk. Artinya gini, nggak cuman tadi sebagai tameng rukyah ya, misalnya untuk melindungi kita dari jin gitu misalnya. Tapi ketika hati itu sedang kosong, kita merasa diliputi banyak masalah yang kita nggak tahu solusinya. Sebenarnya ayat kursi juga menjadi jawaban dong dari kegelisahan hati atau kekosongan jiwa yang sebenarnya kita tengah alami Pak Kiai. Nah ini stressing point yang kedua yang penting untuk dipahami buat kita ya. Ketika ayat kursi diturunkan oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad itu waktu malam. Berbeda dengan waktu lain. Kemudian fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidan fakatabahu. Rasul cepat memanggil Zaid bin Sabit untuk menulisnya agar supaya tidak lupa. Nah, di dalam asbabun nuzul dikatakan itu walamma nazalatil ayatul kursi kharra ya malukuddin, maka tersungkur semua kerajaan-kerajaan, wa kharra sanam, semua yang dipertuhankan, jadi patung-patung yang dipertuhankan jatuh semuanya, rubuh. Wa kharra tijan min ru'usihim, raja-raja yang sedang menggunakan teropong mahkotanya jatuh. Dan dikatakan fayadribu syaitanu ba'duhum ala ba'din. Setan menjadi kalang kabut dengan satu dengan lainnya ketika diturunkan Quran. Kemudian mereka bertanya kepada iblis, kenapa apa? Fabahatsu an dzalik. Kata iblis, coba kamu teliti apa ini sebabnya, kok alam bisa seperti ini gitu. Maka mereka datang semua melihat di Madinah, ternyata malam itu turunnya ayat kursi. Bayangin ya,
ketika turunnya ayat kursi, ya mahkota jatuh, kursi raja jatuh, patung-patung jatuh semua ketika dibacakan ayat itu. Jadi ukurannya seperti itu. Maka bagi orang yang risau, galau, menerima musibah seperti saudara-saudara kita di Jawa Timur ya, Iya, yang betul. keluarganya terkena musibah, pesantren rubuh dan lain sebagainya, maka sesungguhnya galau, pusing, susah memahami maksud Tuhan, baca saja ayat kursi. Orang yang membaca ayat kursi dan benar-benar dia mengimani, memahami ya poin-poin dari ketauhidan, maka pada saat itu dia akan reda dan dia katakan ya rodi itu bimaja anillah, aku ridho apa saja yang Allah datangkan. Jadi ayat kursi itu juga jadi obat penenang ya Pak Nah. Kiai ya. Terhadap jiwa-jiwa yang tengah Ya, kosong atau mungkin hati yang sedang koyak, itu obatnya juga dari ayat kursi. ya betul. Minimal berarti Pak Kiai setelah sholat itu harus diamalkan. Satu kali Satu setiap kali. habis sholat Diamalkan. ya, dan itu pengaruhnya luar biasa. Jadi maaf nih ya, seperti tadi yang saya ceritakan di Rumpin, kita nggak akan berhadapan. Terutama para asatiz yang diundang sono kemari, ya orang tidak semuanya baik. Kadang-kadang ada juga orang ketika melihat penceramah itu ingin coba, ini sebenarnya dalamnya seberapa dalam. Ya, nah bagi orang yang memang tidak dalam, qori itu ketika di depan umum tidak bisa bersuara. Penceramah pada saat dia berdiri baru 5 menit materi hilang. Semua, blank. Itu namanya sedang diuji berapa sih dalamnya nih sumur gitu. Nah, kenapa tidak Allah sudah bekali nih. Ayatul Junnah ini ayat yang bisa menjadi tameng buat kita. Masya Allah. Termasuk buat Mbak Mila juga. Betul. Jadi kemana karena aja? yang pengen jadi host banyak. Oh Masya Allah. Amalkan ayat kursi. Bahkan misalnya dalam kondisi tertentu kita misalnya ya Allah nggak tahu pengen hati sedang gelisah, saya baca ayat kursi sebanyak-banyaknya, nggak usah pakai takaran angka misalnya Pak Kiai, itu boleh ya sebagai bagian dari penenang Pak Kiai? Harus dengan takaran. Oh, jadi begini, kalau dia niatnya baca Quran nggak ada ukuran. Oh, oke. Tapi kalau dia niat baca ayat kursi sebagai tameng, maka kalau ulama mengajarkan itu biasanya untuk ayat itu tidak lebih dari 7 kali. Tidak lebih dari 7 kali. Baik, oke. Masya Seperti Allah majirni minannar, Allah majirni minannar, Allah majirni minannar, kan 7 kali itu. Iya. Tidak melebihi. Oke, Masya Allah. Dapat ilmu baru lagi, Masya Allah, Iya. Pak Kiai. Terima kasih. Pak Kiai, tidak terasa ya kalau ngobrolin sesuatu yang Masya Allah sangat relate dengan kehidupan Menarik, kita. ya. Jadi tidak terasa dan banyak sekali manfaatnya. Kita mendapatkan ilmu yang luar biasa terkait ayat kursi. Sekali lagi jazakallah khair, Pak Kiai, sehat-sehat. Insya Allah nanti ketemu lagi di episode yang juga tidak kalah penting. Pemirsa, tidak terasa, usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.